Hai semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Harun Purba dengan FPM 2110621 dari Universitas HKPP Mensen Medan dengan Fakultas Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis puisi dengan 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ekspresif, objektif, mimetik, dan dramatik. Baiklah teman-teman, sebelum kita menganalisis suatu puisi, kita tuh harus tahu apa pengertian dari 4 pendekatan tersebut. Yang pertama itu pendekatan mimetik, di mana pendekatan mimetik ini menganggap karya sastranya itu suatu cerminan atau tiruan dari pengarang. Terus yang kedua ada pendekatan ekspresif, di mana pendekatan ekspresif ini menganggap karya sastranya itu suatu luapan atau pikiran oleh si pengarang yang menjadikan imajinasi oleh si pengarang. Yang ketiga, pendekatan pragmatik, di mana pragmatik ini menganggap karya sastranya itu sebagai mencapai tujuan kepada si pembaca, seperti tujuan keindahan, jenis emosi, atau pendidikan, seperti itu. Terus pendekatan yang keempat ada pendekatan objektif, di mana pendekatan objektif ini menganggap karya sastranya itu sebagai sesuatu yang mandiri, otonom, serta bebas dari pengarang, seperti itu. Nah teman-teman, kita kan sudah tahu arti dari 4 pendekatan puisi itu. Sekarang kita akan menganalisis satu puisi penerimaan karya Chairul Anwar. Saya akan membacakan puisinya. Penerimaan. Kalau kau mau kuterima, kau kembali dengan sepenuh hati, aku masih tetap sendiri. Ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Jangan tunduk tentang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima kembali, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah teman-teman, saya kan sudah membacakan puisi tersebut. Sekarang saya ingin menganalisis puisi tersebut. Nah, saya akan menganalisis puisi penerimaan ini karya Chairul Anwar dengan pendekatan objektif, di mana pendekatan objektif ini terdapat yang pertama itu tema, di mana tema ini menggambarkan perasaan cinta dan kasih sayang si tokoh kepada tokoh kau, sehingga mau menerima tokoh kau kembali. Nah, yang kedua ada perasaan, di mana perasaan dalam puisi ini ketegasan, di mana pada bait yang keempat dan kelima, yang keenam, jangan tunduk, tantang aku dengan berani. Kalau kau mau kuterima, kau kembali, untukku sendiri tapi sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Terus yang ketiga ada nada, di mana nada ini menasihati dari seorang penyair yang menasihati kepada para pembaca untuk tidak mendua. Yang keempat, amanat, di mana amanat ini mengandung penerimaan agar manusia itu terbuka untuk lebih setia lagi kepada pasangannya. Yang kelima ada tipografi, di mana puisi ini terdiri 6 bait 21, 21, 21 pada bait yang pertama, ketiga, dan kelima yang berjumlah 2 larik. Sedangkan bait yang kedua ada keempat, keenam yang berjumlah 1 larik. Nah, setiap awal kalimat larik didahului oleh huruf kapital. Namun tanda pembaca dalam puisi tidak terlalu dihiraukan. Hal ini terlihat dari hanya adanya 2 tanda baca penerimaan tersebut, yaitu tanda seru pada bait yang keempat dan tanda titik pada bait yang keenam. Yang keenam ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa ini
mengandung pengulangan kata yang ditemukan pada larik-larik tersebut. Seperti kalau kau mau kuterima, kau kembali. Itu berulang kali 2 kali. Kata bahasa kiasan. Kata kiasan dari puisi ini terdapat ada 2. Smile pada bait yang ketiga, larik kedua, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah terbagi. Personifikasi pada bait yang keenam, sedang dengan bercermin aku enggan berbagi. Baik, selanjutnya yang keenam ada citraan. Di mana citraannya ini ada 2. Yang pertama itu ada pendengaran, penglihatan. Di mana pendengarannya ini pada puisi jangan tunduk tentang aku dengan berani. Di mana penglihatan sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Yang ketujuh ada rima. Di mana rima ini terdapat puisi yang tidak sempurna karena hanya berrima pada sebagian suku akhir seperti kembali, hati, sendiri. Nanti saya akan membuat di kolom di sini, teman-teman. Baik, saya akan menganalisis pendekatan ekspresif, di mana puisi ini menggambarkan sosok Chairul Anwar yang siap menerima sang kekasih dengan sepenuh hati, tanpa memperdulikan segala hal yang pernah dilakukan mantan kekasihnya. Bagi Chairul Anwar ini jauh lebih penting menatap masa depan ketimbang mengungkit masa lalu yang hanya menimbulkan konflik. Nah, secara umum sajak pendek yang 9 larik ini menggambarkan bahwasannya betapa cintanya si sang penyair ini kepada mantan kekasihnya. Itulah analisis dari ekspresif. Sekarang kita akan menganalisis puisi penerimaan karya Chairul Anwar ini dengan pendekatan pramatik. Pada larik pertama dan kedua, jika kau mau kuterima, kau kembali dengan sepenuh hati. Jelas pada kalimat ini bahwa si penyair akan menerima mantannya kembali dengan sepenuh hatinya seperti yang dahulu. Nah, kita telah tahu bahwa si Chairul Anwar ini memiliki kedekatan dengan beberapa perempuan yang ia miliki rasa kedepannya. Nilai yang terkandung dari puisi ini yaitu nilai moral yang hidup polanya berantakan dan penuh kebebasan, sehingga Chairul Anwar ini menunjukkan kelembutan yang sangat sentimental melalui puisi tersebut, atau dibilang puisi ini. Selanjutnya ada pendekatan mimetik. Mimetik ini menceritakan sosok Chairul Anwar yang siap menerima sang kekasihnya. Pada larik yang pertama dan kedua, jika kau mau kuterima, kau kembali dengan sepenuh hati. Jelas pada kalimat ini bahwasannya si penyair akan menerima mantannya kembali dengan sepenuh hatinya. Bahwa kita tahu bahwa Chairul Anwar ini memiliki dengan kedekatan beberapa wanita yang telah memiliki rasa kepadanya. Pada larik yang ketiga, aku masih sendiri. Dalam kalimat tersebut, penyair memberikan informasi bahwa dia masih belum bisa pindah ke hati yang lain semenjak ia tidak menjalin hubungan dengan mantannya tersebut. Larik yang keempat dan kelima, di mana puisi lariknya itu, ku tahu kau bukan yang dulu lagi, bak kembang sari sudah berbagi. Si penyair ini menegaskan bahwa dia tahu sang mantan tidak peduli lagi dengan dia. Namun dia rela untuk menerima kembali dan menatap mantannya ini seperti itu. Larik yang keenam, pada larik yang keenam, walaupun Chairul berusaha sudah menutupi segala yang dia rasakan, tapi Chairul Anwar ini mencoba untuk tegas, seperti jangan tunduk tentang aku dengan berani.
itu adalah bukti bahwa dia ingin meminta komitmen yang ditegaskan dia dari mantan kekasihnya. Kalau kembali, katakanlah apa adanya. Pada larik yang ketujuh, kalau kau mau kuterima kau kembali. Di sini si Chairul Anwar ini memiliki isyarat. Nah, untuk mantannya, supaya mantannya ini kembali kepadanya dan mau menerimanya. Nah, larik yang ke-8 dan 9, tapi untukku sendiri, sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Nah, larik ini sudah terakhir, menegaskan bahwa Chairul Anwar ini tidak mau berbagi cinta dengan orang lain. Ini semakin menegaskan betapa sentimentalnya si Chairul Anwar ini soal percintaan. Demikian menganalisis puisi penerimaan karya Chairul Anwar yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, maafkan ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.